Satu juga saya dengar ada penggelembungan juga 3,5 juta. Iya, 3,5 juta suara. di suatu daerah juga. Jadi pada siang hari ini sebenarnya kita akan membahas beberapa hal yang lagi rame ya, dan tentunya berhubungan dengan teknologi. Oke. Nah, tapi salah satunya ini yang kita sebenarnya paling masuk ya untuk pembahasan si tektokan ini, Pak. Itu kemarin pas debat Capres dan Cawapres. Ya kan? Oke. Dan banyak banget sebenarnya tentang teknologi. Tapi saya mau satu aja nih yang mau tanya pendapat dari Pak Davis nih tentang nih yang nyeleneh sih kata Bung RG ya. Itu kalimat dari Cawapres 02 itu ada kata hilirisasi digital. Nah, sebagai praktisi security system, bagaimana nih menurut Pak Davis hilirisasi digital? Oke, mungkin kalau ditanya tentang itu, ini kan sifatnya umum ya, teknologi yang umum Yes. ya. Jadi kalau basically saya kan mainnya di security system ya, tapi ya memang untuk masuk ke dunia security system dituntut juga mesti tahu tentang teknologi yang Betul. secara umum. Nah, kalau pertanyaan Bro Rasak ini tentang hilirisasi digital, menurut saya ini isunya lebih isu yang umum ya. Oke. Nah, kalau tadi RG itu kan ini ya, yang pengamat itu ya, bener Betul, ya? pengamat politik. Pengamat Iya. yang cukup lugas lah kalau mengkritisi Betul. pemerintahan gitu. Nah, bener sih, yang itu waktu itu saya ingat banget ketika terjadi debat di Pilpres itu cukup viral atau langsung langsung Rame, jadi netizen, booming gitu iya. ya, langsung jadi booming tentang hilirisasi digital. Nah, kalau dari saya pribadi, hilirisasi digital jujur selama bertahun-tahun saya juga baru dengar sebenarnya Baru. istilah hilirisasi digital. Oke. Nah, tapi kalau istilah hilirisasi industri itu sudah ada dari memang mungkin sudah saya dengar dari 4 tahun lalu ya. Iya. Dan itu kan memang salah satu program dari pemerintah. Hilirisasi. Nah, jadi kalau hilirisasi digital menurut saya istilah yang baru, jadi tidak ada sebenarnya menurut saya istilah itu. Oke. Nah, tapi kalau kita mau mencoba melakukan cocok logi, Iya. cocok logi itu kan nyocokin antar kata tuh kata dan Iya. maksud yang lain gitu ya. Hilirisasi di industri kan itu mengacu kepada sesuatu hal yang sifatnya tadinya misalnya Indonesia itu terkenal menjadi negara yang suka ekspor barang mentah gitu loh. Oke. Ya contohnya kan yang lagi rame tuh yang cobalt gitu-gitu ya. Timah Iya, gitu ya. nanti kita bahas itu. Apa barang-barang mentah itu dikirim ke luar negeri terus diolah di luar negeri. Luar negeri. Terus diimpor lagi sama Indonesia dengan harga yang udah naik gitu loh. Betul, Karena betul. diprosesingnya di luar. Di luar. Nah, tapi kalau kita coba analogikan itu ke dalam istilah hilirisasi digital, Iya. maka saya pikir rasanya lebih cocok hilirisasi digital itu seperti seakan bagaimana sesuatu data digital itu jangan mentah-mentah diekspor ke luar negeri, Yes. lalu diolah di luar negeri, terus kita impor menjadi sebuah teknologi jadi, yang mana harganya jadi lebih mahal, begitu kan? Betul, betul. Ya, jadi kalau logika yang sama itu dipakai, rasanya hilirisasi digital yang dimaksud oleh si cawapres yang Ya. saat itu calon ya, Iya, sekarang calonnya. sudah selesai. Saat itu cawapres 02 ngomong tentang hilirisasi digital, mungkin arahnya itu ke bagaimana data itu bisa jangan diolah di luar negeri, tapi data di Indonesia diolah di Indonesia sendiri. Mungkin dia pengen bikin AI mungkin, atau mau Betul. bikin teknologi tertentu, diolahnya di sini aja. Di sini Baru aja. kalau misalnya di luar negeri ada kebutuhan, kita ekspor teknologi itu. Baru. Kita jual menjadi sebuah produk Baru. gitu ya, Iya, produk betul. baru, produk teknologi baru gitu. Jadi Mhm. jangan sampai kita impor terus. Mungkin tujuannya ke sana. Betul, betul. Gitu. Oke, itu menarik banget sih Pak. Sebenarnya saya juga mulai cari tahu tuh. Ternyata kata hilirisasi juga itu dari penghiliran. Ya. Sama tuh kayak timah dijadiin kaleng gitu-gitu Ya, kan. Iya. benar-benar. Dan akhirnya ternyata Pak Davis juga aware juga ya sama proses kalimat yang dikatakan sama Cawapres 02 tadi. Tapi saya bukan lebih put attention-nya ke yang dua juga, tapi Oke, dalam oke, oke. artian memang kan itu isu-isu yang seru sebenarnya Ya, untuk benar, dibahas ya kan. Dan berhubungan Nah, juga. apalagi kalau hilirisasi memang tujuan akhirnya sih saya lihat hilirisasi itu ya adalah keinginan dari teman-teman di pemerintahan untuk membuat bagaimana industri yang tadinya katakanlah ya, saya nggak tahu angka tepatnya berapa Makanya, misalnya. ya. Kalau kita ekspor dengan bahan mentah $3 juta misalnya, Iya. tapi kalau kita melakukan hilirisasi, pembentuk processingnya di Indonesia, maka bisa
Katanya sih bahkan bisa 10 sampai 20 kali lipat. Jadi misalnya $30 juta atau Wow. $60 juta, katakanlah seperti itu Iya, kira-kira. iya, iya. Ya kalau begitu sih saya rasa itu bagus ya untuk Indonesia, jadi bisa meningkatkan PDB kita kan, Pendapatan negara juga. gitu. Wah, luar biasa sekali. Terima Iya. kasih, thank you Pak Davis, luar biasa. Oke, mungkin itu pembahasan soal yang sudah lewat juga ya Pak ya. Jadi kan Iya itu itu udah lewat ya. bulan-bulan satu lah, sekitar bulan satu tuh Iya, debat-debatnya itu. sebelum Dan Pilpres. akhirnya sudah selesai juga pemilunya di ya kan tanggal 14 kemarin. Nyoblos Pak ya tapi ya. Nyoblos, Nyoblos ya. nyoblos Oh, dong. jadi udah gak ada. Nyoblos. Nah, tapi Pak, setelah selesai pemilihan itu kan baru-baru ini rame juga lagi nih Oke. tentang pemilu-pemiluan lagi nih. Yaitu adalah sengketa MK dan ada sebuah aplikasi juga. Nanti kita masuk ke sana teman-teman. Oke. Nanti ada sebuah aplikasi juga. Nah, pertama sengketa tadi ya, yaitu adalah paslon yang dua lagi tuh Iya, iya, mereka iya. agak ada sedikit kurang setuju sama hasilnya dan lain-lain, Hmm. menyalahkan lah bahasanya ya, menyalahkan suatu aplikasi yang dibuat Oh, untuk iya, iya. Iya, iya, saya tahu namanya juga. si Rekap itu. Mm-mm. Nah, apakah pertanyaan mungkin gini, Pak Davis ada sempat cari tahu nggak ya dan pendapatnya dong tentang aplikasi si Rekap dan teknologi, apakah itu berhubungan gitu, Pak? Oke. Oke, kalau sebenarnya nyari tahu enggak ya, karena Ya. bukan tipikal orang yang punya waktu untuk itu gitu. Betul, Tapi betul, betul. mungkin dengan era teknologi sekarang itu kita sebenarnya dihujani banyak informasi sebenarnya, Razak ya. Setuju. Jadi kayak saya tanpa ngapa-ngapain di Instagram saya muncul lah Muncul itu, terus dan semua. itu cukup Iya. sering dibahas di Instagram atau di Saya malah lebih sering ke Instagram daripada ke Google sekarang ya. Kalau Google kan kita aktif mencari ya, kalau si Instagram sekarang dia yang aktif nyariin kita data kan, Betul. nyariin kita informasi. Tadi kita bahas tentang yang si Rekap ya. Yes, si Rekap. Nah, itu kan banyak tuh muncul ahli-ahli IT ya yang membahas itu gitu ya. Ya, tapi itu sebenarnya karena sifatnya pendapat ya. Jadi ya itu boleh-boleh aja, dan ini juga apapun yang saya ucapkan ya pendapat juga ya. Disclaimer ya teman-teman Disclaimer ya. juga ya. Nah, kalau pendapat saya sih memang tentang si Rekap, mungkin ada sedikit miss lah ya antar apa yang beredar di masyarakat dan yang mungkin harusnya disampaikan gitu. Yes. Kalau menurut saya si Rekap itu adalah sebuah tools atau alat yang digunakan untuk kita masyarakat gitu ya bisa sama-sama mengawal proses perhitungan suara Oke. gitu. Jadi hanya tools, sesederhana itu sebenarnya konsepnya Hanya tools buat saya ya. Ya. Nah, cuma memang ada sebagian orang yang merasa bahwa hadirnya si Rekap ini terjadi penggelembungan suara di Salah sebenarnya di semua paslon 1, 2 dan 3 yang saya lihat ya. Iya. Nah, tapi seakan-akan itu menjadi dasar quick count katanya. Oke. Nah, dan quick count itu dirayakan oleh salah satu paslon yang dianggap menang gitu kan. Nah, itu kan yang diprotes seperti itu Oke. perjalanannya. Nah, cuma setahu saya ya, yang saya tahu nih, aplikasi si Rekap itu tidak menjadi dasar quick count setahu saya nih. Iya, iya. Jadi quick count itu berjalan sendiri, si Rekap berjalan sendiri. Ya. Si Rekap itu kayak cuma tools independen gitu loh. Tools independen dari yang disiapkan oleh mungkin KPU gitu ya, untuk melakukan sama-sama yuk mengajak masyarakat untuk ngecek gitu. Ya, betul. Kalau ada masalah misalnya penggelembungan atau apapun Oke. itu. Dan mungkin Bro Razak harus tahu juga ya bahwa Iya, iya. aplikasi si Rekap ini menggunakan teknologi Oh. untuk melakukan semua itu, processing itu. Oke, Pak. Nah, teknologinya itu apa sih? Teknologinya itu namanya OCR. OCR. OCR itu singkatannya dari Optical Character Recognition. Kalau nggak salah begitu ya, recognition. Nah, jadi OCR ini menariknya juga dipakai oleh kita praktisi security system untuk menggunakan AI ini sebagai salah satu teknologi fitur yang namanya NPR ya, Automatic Number Plate Recognition. Ya. Dasar juga dari teknologi itu adalah digunakan untuk tilang elektronik. Ya, atau ya apapun itulah namanya, karena kan bisa diterapkan di banyak hal. Iya, betul. Oh, OCR. ternyata sama ya, Pak ya, itu fiturnya ya. Ya kalau kita ngomongin teknologi itu sebenarnya ya itu lagi juga, cuma memang dasar penggunaannya apa, digunakan untuk apa. Oke. Nah, kalau di si Rekap menggunakan OCR juga. OCR juga pun mirip seperti ketika teman-teman dulu ujian zaman dulu, tau kan? Nah, pas ujian kan UN itu suka ngebulutin warna hitam itu. Nah, itu kan di scan doang langsung keluar jawabannya. Benar gak? Iya, iya. Nah, itu sebenarnya juga mirip seperti itu. Metodenya seperti itu. Oke.
Nah, kalau scanning sistemnya pakai alat scanner, kalau di kami CCTV pakai kamera CCTV. Kamera CCTV-nya. Nah, kamera CCTV-nya itu mengcapture plat nomor plat nomor itu kan bentuknya picture ya, Yes. di convert menjadi sebuah data. Hmm. Nah, tapi ingat nih, OCR itu punya error rate. Error rate. Jangan Betul. salah nih. Ya, jadi error rate itu masih memungkinkan error membaca. Contoh kalau yang paling sering di dalam license plate recognition itu adalah kalau misalnya nomor polisinya B123 ABC misalnya gitu iya. kan ya. B-nya itu bisa dibaca 8 juga gitu loh. Oh, oke. Ya, dan 1 dan 2 kalau didempet kan kayak D ya. Iya, betul. 1, 2. Nah, terus kalau 4 itu kayak A ya. Benar. Nah, cuma memang ini apa namanya merek-merek teknologi itu yang kalau terutama di industri kami CCTV ya pasti berlomba-lomba untuk membuat itu seakurat mungkin. Betul. Nah, jadi tapi semua merek-merek itu pasti sebelum bikin teknologi LPR atau ANPR itu mereka harus melakukan research data dulu kan. Iya. Nah, research data itu untuk melakukan yang namanya meningkatkan akurasi data. Akurasi data. Setuju. Ya tadi pokoknya semua akan mengalami yang namanya B-nya itu jadi dibaca 8 lah, Iya, angka betul. 1 jadi L atau jadi I lah, Iya. dan tidak akurat lah, amburadul lah. Itu pasti terjadi di awal-awal waktu kita melakukan Pengembangan. collecting data. Yes, betul. Nah, kita balik lagi ke aplikasi Sirekap. Aplikasi Sirekap itu menggunakan teknologi OCR. Jadi si orang KPPS yang ada di apa yang namanya ya di TPS iya. itu disuruh untuk fotoin hasil gitu. Bener ya? Fotoin hasilnya, betul. Fotoin hasil di-upload. Nah, hasil uploadan itu kan udah di dalam bentuk scanning kan. Yes. Itu picture nah. Picture. Nah, picture itu diubah menjadi data. Nah, angkanya itulah misalnya paslon 1 dapat 100 suara, paslon 2 dapat 200 suara, paslon 3 dapat 300 suara. Nah, kadang-kadang bisa terjadi miss gitu loh. Oke. Angka satunya jadi apalah atau jadi angka yang lain lah. Betul. Atau bahkan error jadinya angka 200 jadi 2000 ya bisa seperti itu bisa terjadi. Ada Mungkin terjadi. Yes. Makanya mungkin terlihat ada penggelembungan segala macamnya pada beberapa nomor. Iya. Error rate karena error rate tadi ya, Pak ya. Ya, tapi itu juga nggak cuma untuk salah satu paslon ya. Iya. Jadi kan ada memang paslon 2 tuh yang diduga katanya menggelembung Di katanya suatu kan, daerah. di Iya, sebuah daerah. betul. Paslon 1 juga saya dengar ada penggelembungan juga 3,5 juta. Iya, 3,5 juta suara. Di suatu daerah juga. Iya, di TPS 1 lah. Iya, TPS berapa betul. lah gitu. Saya nggak tahu TPS Betul. berapa. Di sebuah daerah menggelembung 3,5 juta. Ternyata pas kita cek angkanya 3 juga berapa, tapi tiba-tiba nggak nyampe segitu. Nggak nyampe segitu, iya. Ya. Nah, jadi ya itu terjadi di semua lini. Makanya jadi gini. Kalau yang setahu saya di dalam aplikasi Sirekap itu, jadi aplikasinya itu bikin efisien dengan OCR kan. Oke. Kan dia capek dong pakai manusia, masa setiap manusia ngecekin Nggak, satu-satu. benar. Nah, biar OCR yang kerja dulu. Iya. Nanti ada tim yang membetulkan one by one. Oh, Sama kok. Dulu juga oke. waktu kita menerapkan tilang elektronik, Iya. itu sebelum implementasi kita melakukan collecting data dulu. Plat nomor di capture banyak Capture banget. Kita taruh CCTV itu di tol. Oke. Di jalan tol dia capture banyak, terus kita kirim ke negara asal dari merek tersebut. Nah, inilah ya namanya hilirisasi digital tadi kan. Masuk ya. Kalau yang Nyambung, bener. kalau yang bisa memprosesing kita kan mungkin teknologi itu jadi milik kita. Jadi punya kita. Tapi langsung. karena saat itu kita nggak bisa memproses itu, jadinya teknologi itu, data itu kita Iya. collectingnya di Indonesia, tapi kita kirim lagi ke China waktu itu. Iya, jadi diproses Nah, di sana. Bener, di China diproses, dibikinlah jadi akurat. Akurat. Nah, akurasi saat itu baru 80 sampai 85%. 85. Nah, berjalannya waktu semakin hari semakin banyak data yang di-collecting ya jadi 90%, Makin tinggi. 95%. Pasti. Iya. Nah, lucunya tapi kalau di dunia teknologi itu mau meningkatkan akurasi dari 95% menjadi 98% saja. Datanya butuhnya luar biasa banyak. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau akurasi datanya cuma 60%, ya datanya katakanlah 100.000 data cukup. Iya. Tapi kalau mau meningkatkan sampai 80%, wow itu effortnya butuh sekian. Nah lucunya, dari 95% ke 98% makin butuh lebih banyak lagi. Padahal persenannya kecil. Kenaikan yang sedikit itu, effortnya lebih tinggi besar. lagi. Oke, Itu yang saya tahu paham. sebegitu ya, yang teman-teman dari merek prinsipal saya di China cerita seperti itu. Iya, betul. Sama nanti yang OCR ini juga mungkin kalau udah sering dipakai lama-lama akurat. Akan disering pakai KPU gitu ya. Lama-lama untuk akurat karena pemilihan. memang mesin seperti ini harus dilatih. Harus mesin learning namanya. Machine learning dalam. Iya. Oh, ini masuk AI juga ya, Pak, machine learning ya?
rangkaian AI itu dalam membuat AI itu memang salah satunya harus ada machine learning, deep learning, seperti itulah. Panjang lah ya pokoknya Panjang. prosesnya. Ini prosesnya panjang banget asli. Gak cukup 1 jam nanti kita bahas Iya, kalau misalnya iya. mau semua. Oke, mungkin nggak semua kita bahas teman-teman soal AI dan machine learning tadi, tapi kita dapat nih dari garis besarnya ataupun kesimpulan singkatnya. Nah, jadi untuk masyarakat ataupun netizen Indonesia yang mohon dengan sangat gitu ya, jangan menyalahkan salah satu pihak kayak wah nih KPU berpihak Ya, gitu ya. Sirekap atau apa. Heeh, nggak boleh Karena- gitu juga ya. Kalau dari saya, aplikasi Sirekap itu kan tools. Yes. Alat itu tidak boleh disalahin ya Iya. kan. Alat bukan subjek kan. Betul. Itu hanya objek. Jadi tidak perlu disalahkan. Iya. Dia nggak Iya. bisa berpikir sendiri. Nggak bisa berpikir sendiri karena Betul, dia betul, memang betul. disuruhnya begitu gitu Disuruhnya kan begitu, dia untuk paham. memprocessing data. Betul, betul. Nah setelah jadi gini, mungkin netizennya juga keburu ngecap ya kan. sih, Oh ini ada keburu panas. kecurangan nih atau apa ya. Keburu panas. Tapi juga saya tidak dalam kapasitas bilang bahwa jangan-jangan tidak ada kecurangan. Ya mungkin juga ada kecurangan, Betul, bisa betul, juga gitu betul, loh, betul, ya kan. betul. Jadi kita netral, tapi kalau saya melihat aplikasi Sirekap itu ya hanya sebagai tools yang mana memang menggunakan OCR, OCR. yang mana OCR-nya masih ada error rate. Nah, error rate itulah yang Yang diprotes netizen. Mhm. Padahal menurut saya harus diselesaikan dulu hitungnya. Iya, betul. Jadi dari Sirekap itu sudah selesai hitung, dibener-benerin dulu errornya. Iya, bener, Pak. Seperti proses dalam apa yang kami pernah lakukan dulu waktu implementasi tilang elektronik gitu ya. License plate tadi. Itu kan juga dia ngebenerin data dulu. Masa waktu akurasinya masih 60% kita disalah-salahin Langsung kan? disalahin, Justru memang belum selesai gitu Memang loh. belum. Masih lagi dalam proses. Masih proses. Nah, jadi ya saya menyarankan memang tidak perlu itu ya. Nggak perlu dirujak banget gitu ya, Pak. Dirujak banget. Tapi memang Pak salah satunya juga itu selain si angka, itu ada juga sampai heboh tuh Pak. Alasannya kayak, wah ini servernya dari China. Wah, Ya, di ya, itu juga saya Alibaba, dengar. gitu-gitu. Nah, itu gimana tuh Pak pendapatnya Pak? Maksudnya apa memang bener apa enggak gitu? Kalau saya kan lihatnya cuma kayak oh, ya udah, Malah Alibaba maksudnya gitu. gini ya, arahnya jadi kayak itu semakin menduga Menduga, bahwa mencurigakan bahwa itu curang gitu kan ya. Iya, makanya. Iya, jadi gini. Ini tapi masih debatable juga ya. Saya juga nggak tahu. Soalnya katanya juga dengar-dengar ada peraturannya bahwa memang harusnya server di Indonesia nih. Tapi saya nggak tahu yang sebenarnya itu seperti apa. Betul, betul Pak. Disclaimer kita melihat artikel berita yang ramai Ya. dan kita sangkut pautkan ke pengertian kita tentang security system. Itu, Pak. Oke, ya. Jadi gini. Digital. Jadi kalau ini sama juga dalam mengembangkan AI atau mengembangkan aplikasi, Iya. itu sangat umum kita membeli server itu. Kalau membeli server itu cukup mahal ya. Iya, iya. Jadi kita biasa sewa servernya. Nah, sewa server itu di Indonesia juga ada kok. Nah, di Singapura juga ada. Yang sebenarnya heboh itu katanya kadang di China, kadang di Singapura, katanya ya. kadang juga di Perancis. Perancis, Yang ya. mana nih yang benar? Katanya kan gitu kan. Iya, iya, betul, betul Pak. Jadi umum bahwa ketika kita mendevelop sebuah aplikasi itu kita sewa. Sewanya itu namanya cloud storage. Cloud storage. Ya, nah cloud storage itu ada di berbagai belahan dunia. Contohnya di China. China itu gede, salah satunya Alibaba tadi. Yes. Nah, saya nggak tahu aplikasi Sirekap itu pakai di mana, Alibaba atau di mana ya? Alibaba, iya Pak. Oh, Alibaba juga Iya, ya. rame tuh Alibaba kata, tapi Singapura. China kan. Nah, China, di Singapura mungkin Alibaba juga taruh server dia di situ gitu Iya, loh, buat benar. cadangan, backup plan ya kan. Atau mungkin juga kerjasama juga dengan Prancis punya cloud storage misalnya ya, apapun Iya. bisa sebenarnya. Betul, betul. Tapi kalau geografisnya si server itu dikaitkan dengan kecurangan, saya rasa agak terlalu prematur juga sih. Iya. Terlalu dini lah maksudnya. Jadi dengan asumsi bahwa kalau dia di China atau di Prancis atau di Singapura, wah ini bisa Pasti dicurang-curangin nih gitu kan. Benar, benar, benar. Sebenarnya dimanapun di dunia ini ya nggak ada sangkut pautnya dengan bisa dicurangin atau nggak dicurangin Nggak sih. menutup tuh. Iya. Iya, Pak. Ini betul. cuma tergantung si kalian cloud storage yang kalian berlangganan itu tuh bisa dipercaya atau enggak. Betul. Dan sebenarnya sudah ada biro di dunia ini ya di internasional yang mengaudit itu gitu loh. Iya, Jadi iya, harusnya benar. sih nggak mungkin ya, jauh lah dari potensi kecurangan itu atau potensi intervensi lah Iya. kalau saya katakan ya. Jadi saya pikir sih begini. Kan kalau itu Alibaba ya, kalau Iya, itu Alibaba. Kalau itu Alibaba. Alibaba itu kan cloud storage yang cukup besar ya di dunia Internasional. loh. Iya. Levelnya dunia. Jadi serasa saya nggak mungkin untuk pilpres di Indonesia, satu negara dari sekian ratus negara, pelanggannya si Alibaba nih nggak cuma Indonesia, pasti ada dari negara lain. Betul. Nggak mungkin.
rasanya sih nggak mungkin si Alibaba mau mengotori apa tuh namanya, Nama baik. reputasi Yes. dia, nama baik dia yang menjaga kredibilitas data itu Mm-mm. hanya demi sebuah pilpres satu negara, Satu negara. negara Indonesia. Betul. Jadi saya kayaknya terlalu jauh juga kalau tuduhan itu sampai ke sana. Betul. Kita ngeliat dari perspektif lain nih Pak ya berarti ya. Saya tarik perspektif itu ke arah perspektif yang sifatnya ya kayak Netral, karena ya, saya kan benar. maksudnya teknologi gitu. Jadi saya rasa sebenarnya permainannya cuma begitu dan nggak mungkin sih harusnya sampai ke level intervensi dan kecurangan pemerintah bisa sampai merusak itu. Merusak, Pasti iya. Alibaba juga akan bilang, "Yo, kalau gitu jangan langganan sama saya deh. Iya. Kalau mau intervensi-intervensi saya juga takut." Gitu. Betul. Mungkin ya. Dan mereka pasti ada perjanjian-perjanjian juga kan Pak. Nggak mungkin nggak Ah, ada ya bener. gitu ya. Nggak boleh bocor ya kan. Nggak boleh bocor. Gini nih, kalau pasti itu kan ada sebenarnya kan. ada NDA namanya Iya, non oke. disclosure agreement gitu ya. Mereka harus tanda tanganin bahwa ini data tidak boleh bocor ke Iya. publik atau bocor ke pihak manapun gitu Mungkin, loh. guys. Mestinya enggak. Saya yakin kalau dia udah biro internasional yang mengaudit juga kan pastinya. Betul. Dan ini juga ada urusan juga ke GDPR kan. Sebenarnya GDPR itu kan General Data Protection ya kalau nggak salah. Oke. Sebentar saya lupa. General Data Protection Regulation. Jadi meregulasi data gitu. Regulasi untuk apa namanya? Memproteksi data lah. Oke. Kalau yang halayak umum, ya contohnya nih ini sama lagi bikin AI ya. Bikin AI itu juga kita capture plat nomor orang. Nah, ada urusan dengan GDPR gak Orangnya, gitu kan. iya. Nah, itu wajah orang kita capture. Nah, contoh itu kan LPR tadi kan kita harus capture plat nomor. Plat nomor. Kalau di kasusnya face recognition kita harus capture wajah banyak-banyak dong. Nah, makanya kenapa di China itu sangat cepat Oke. perkembangan AI-nya karena pemerintahnya kayaknya setahu saya GDPR-nya masih belum terlalu ketat. GDPR itu yang tadi saya bilang General Data Protection General Data Regulation. Protection Regulation. Regulasi. Jadi wajah kan dia di China itu CCTV-nya jutaan, bukan level ratusan ribuan lagi. Berjuta-juta. Jadi Terpasang bayangin gitu, Pak? dalam satu kota. Oh, oke. Satu kota. Jadi kalau dikumpulin berapa ratus juta mungkin. Negara. CCTV. Iya. Nah, CCTV itu capture wajahnya warganya itu banyak sekali. Jadi akurasinya langsung bisa cepet naik. Oke. Ingat dalam proses pembuatan AI itu data collecting yang semakin banyak tuh semakin akurat kan? Iya, semakin banyak data yang diterima ya. Nah, Bisa alat diproses. yang untuk bisa mengcapture itu CCTV kan? CCTV-nya juga udah banyak. Betul. Jadi China ini negara yang sangat memungkinkan untuk membuat AI sangat cepat karena datanya banyak. CCTV untuk mengkolek datanya juga banyak sekali. Wah, benar. Maka akurasi cepat sekali naik. Oke. Nah, sedangkan di Indonesia kan Indonesia juga lumayan lah ketat ya untuk GDPR ya. Iya. Jadi General Data Protection Regulation-nya cukup ketat juga. Apalagi di Eropa sangat makanya kemajuan AI-nya lebih pelan. Lebih pelan. Saya lihat, iya. Jadi karena ini pertimbangannya boleh atau tidak gitu-gitu kan. Masih ada pertanyaan-pertanyaan besar ya, Pak. Ya, nah itu apakah ini juga masuk golongan apa namanya data umum Iya. atau data apa kan itu Kebocoran kan. data Iya, kah kebocoran atau data apa ya, kan. privacy masih ganggu Privacy nggak gak nih, ya, gitu. ganggu privacy gak. Nah, Iya. sebenarnya itu tergantung penggunaannya buat apa. Betul, gitu. betul. Ya, jadi balik lagi kalau misalnya tadi aja di level umum aja dilindungi, apalagi di level yang Khusus. kita berkontrak dengan Iya. sebuah ya Alibaba gitu, nama Instansi, besar iya, instansi instansi gitu. besar. Rasanya sih nggak mungkin. Nggak mungkin sembarangan ya. Makanya untuk kebocoran data sebenarnya, apalagi kita lihat dari Intervensi perspektif lain, ya, iya, itu intervensi dari luar kemungkinannya sangat kecil, teman-teman. Cigil. Apalagi ini untuk pilpres gede banget, nggak mungkin mereka Alibaba sendiri pun kayaknya nggak mungkin Nggak deh. mau deh. Mau ngerusakin namanya untuk satu negara dari kliennya yang ada ratusan negara, luar biasa sekali. Benar-benar. Memang makanya pendapat ini Pak memang lagi rame banget loh ini Pak, makanya Ya, kita bahas juga ya kan. Nah, mungkin itu udah jadi salah satu ya semoga cepat selesai aja problemnya iya kan. Biar kepilih nih kita tahu nih siapa pemimpin kita kan biar apa bisa jalan lagi nih buat para pebisnis gitu ya. Bisa jalan lagi nih apa yang sedang Kita dijalanin. pebisnis. Iya makanya tuh sama bisnis. buat IMS nih ya kan biar segera bisa oke saya maju ke jalur ini gitu kalau udah kepilih kan bisa segera seperti itu ya Pak ya. Ada kepastian sih sebenarnya kan ini kan Iya. jadi nggak suatu situasi yang nggak pasti. Nunggu-nunggu ya Pak ya, nunggu-nunggu walaupun udah ada apa deklarasi seperti itu. Oke teman-teman tadi udah bahas detail dan banyak banget tentang bagaimana pemilu ya Pak ya dan juga aplikasi Sirekap dan juga hubungannya AI
dengan Integra Mitra Solusi. Nah, mungkin pendapat ataupun kesimpulan dari Pak Davis melihat yang sedang ramai ini kayak gimana sih Pak? Boleh Pak? Di dua kamera ini. Iya, iya. Mungkin kalau dari sisi saya ya kayak netizen juga jangan terlalu cepat membuat keputusan untuk ngejudge satu pihak Oke, atau pihak lainnya itu salah atau benar. oke Pak. Ya memang kita Indonesia ini juga dalam bermedia sosial menurut saya sih wajib juga untuk bisa menambah kemampuan literasi kita ya. Ya. Jadi sebelum kita berkomentar, sebelum kita menuduh, kita melakukan research dulu. Ya. Hendaknya seperti itu saran saya. Karena semakin ya cirinya kecerdasan bangsa kita juga dilihat dari netizennya juga tuh ya kan. Setuju Pak. Semakin teman-teman terliterasi dan melakukan research dulu sebelum berkomentar akan lebih baik. Betul. Supaya nggak apa-apa teman-teman mau mendukung atau menolak atau menghujat pihak itu, tapi kalau didasarkan dengan sebuah data dan fakta yang konkret Yes. itu akan lebih dewasa, akan lebih bagus gitu. Akan lebih smart juga terlihat ya Pak. Lebih ya. smart Yes. gitu. Pasti juga pihak yang dikritik bisa menerima karena kamu research gitu loh. Iya, betul. Itu sih saran saya sih. Thank you banget Pak Davis kalau begitu sarannya. Mungkin pernyataan Pak Davis tadi menutup episode pertama kita ini di Tektokan, ya Pak. Jangan Oke. lupa namanya Tektokan ya Pak ya. Nah, menutup episode pertama Tektokan ini karena nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di episode kedua teman-teman ya. Terima kasih juga buat Pak Davis sudah menyempatkan waktunya dan hadir di sini. Siap. Thank you Pak. Razak. Nah, iya, thank you juga Pak. Mungkin kita akan lanjut di episode kedua lebih dalam. Jangan lupa subscribe dan follow semua sosial media @Integra Mitra Solusi. Jangan lupa subscribe guys.